Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Walaupun kondisi kita sedang pandemi gitu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar gitu ya, lebih giat lagi ya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita supaya kita lebih berinovasi gitu ya, dan lebih mengembangkan kemampuan kita dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Dan kalian juga bisa terus berkembang dalam mengikuti apa ya, kemajuan zaman gitu ya. Salah satunya dengan adanya video pembelajaran ini dan kalian bisa akses di YouTube ataupun Google Classroom gitu ya di platform media online yang lainnya gitu ya. Oke, tetap semangat semuanya pagi ini. Ya, siap ya untuk memulai pelajaran. Oke, sebelum memulai pelajaran, nah ini Ibu akan bedah sedikit topik materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernafasan, ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah dan apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi hari ini, ya. Nah, di sistem peredaran darah kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang darah tentu saja. Nanti kita akan bahas sel-sel darahnya, kemudian sistem peredarannya yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, ini tiga bahasan ini yang akan kita bahas pada materi kita hari ini ya, yang materi pokoknya atau babnya tentang sistem peredaran darah ini. Oke, kita langsung mulai saja ya semuanya. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang darah ya. Nah, dalam darah ini ternyata bukan hanya ada sel-sel darah, tapi ada komponen darah yang lainnya. Di antaranya ternyata komponen yang paling besarnya yaitu ada plasma darah. Plasma darah ini komposisinya sekitar 55% dan di dalamnya ini terdapat 90% air dan unsur yang lainnya ya. Di antaranya ada unsur makanan, terdiri dari glukosa, kemudian asam amino, kemudian ada lemak, vitamin dan mineral, kemudian ada gas-gas respirasi ya, ada CO2 dan oksigen gitu ya, atau O2, kemudian ada juga limbah metabolisme, di antaranya ada urea, kemudian ada hormon dan ada juga protein plasma yang terdiri dari albumin yang fungsinya ini menjaga volume dan tekanan darah, kemudian ada globulin yang berfungsi untuk melawan bibit penyakit, dan ada fibrinogen yang berfungsi dalam pembekuan darah atau penyembuhan luka ya. Oke, selanjutnya selain ada plasma darah, dalam komponen darah ini juga ada sel-sel darah ya. Nah, seperti yang kalian tahu, jadi dalam peredaran darah itu tidak hanya ada sel darah merah atau eritrosit saja, tapi juga ada sel darah putih atau leukosit dan ada juga keping darah. Nah, kalau misalkan diilustrasikan, ini kira-kira seperti ini. Ini ada plasma darah. Nah, ini ya beredar dalam pembuluh darah. Ini plasma darah nih yang bening gitu ya. Kemudian ada sel darah merah yang ini. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit yang ini. Dan ada juga keping darah. Nah, ini atau trombosit yang kecil-kecil ini gitu ya. Oke. Oke, kita akan bahas sel darah merah terlebih dahulu atau eritrosit ya. Nah, eritrosit ini mendominasi dalam sistem peredaran atau dalam pembuluh darah gitu ya. Nah, jumlahnya ini paling banyak yaitu antara 4 sampai 5 juta sel per milimeter kubik darah. Dan bentuknya kalian bisa lihat di sini ada gambar di sebelah kanan ya, dia bentuknya cekung, kemudian bikonkav. Bikonkav itu cekung antara kedua sisinya gitu ya. Kemudian dia juga tidak memiliki inti dan punya diameter 7,5 milimikron. Nah, kira-kira bentuknya itu seperti ini ya. Nah, warnanya itu merah. Kenapa sih warnanya merah? Karena mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin ini merupakan zat besi yang menyebabkan warna merah pada darah. Kemudian dibentuknya ini di tulang panjang pada orang dewasa dan pada hati serta limfa pada bayi gitu ya. Nah, ini pembentukan atau tempat terbentuknya sel darah merah pada orang dewasa maupun pada bayi. Pada orang dewasa tadi dibentuknya di tulang panjang dan pada bayi ini dibentuknya di hati dan di limfa. Nah, fungsinya apa sih sel darah merah ini? Jadi sel darah ini banyak ya fungsinya, di antaranya yang pertama dia mengangkut oksigen ya. Nah,
yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ini hemoglobinnya gitu ya. Nah, dan hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ini disebut dengan oksihemoglobin ya. Nah, selain mengangkut oksigen, sel darah merah juga punya fungsi untuk mengangkut karbon dioksida. Nah, hemoglobin atau zat gitu ya yang menjadi warna merah pada darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ini disebut karbon dioksida ini disebutnya hemoglobin gitu ya. Kemudian juga untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Kemudian darah yang kekurangan oksigen ini biasanya warnanya tuh kurang merah dan akan menjadi kebiruan atau disebut dengan sianosis biasanya. Kan normalnya sel darah merah itu kan ya warnanya merah gitu ya. Tapi ternyata kalau sel darah merahnya ini kekurangan oksigen, maka warnanya tuh akan berubah menjadi kebiruan atau disebut dengan sianosis. Nah, sel darah merah ini punya umur sekitar 120 hari ya dalam tubuh kita. Nah, jika sudah tua dan rusak, ini akan dirombak di dalam hati gitu. Kemudian bagaimana sih mekanisme perombakannya sel darah merah ini ya? Nah, sel darah merah ini mekanisme perombakannya seperti berikut. Kalian perhatikan. Jadi eritrosit atau sel darah merah yang sudah tua dan rusak atau sel darah merah yang sudah berumur 120 hari tadi. Nah, ini hemoglobinnya atau zat warna merah pada darahnya akan dirombak menjadi 3 bagian. Ya, akan dirombak membentuk heme, kemudian Fe atau zat besi dan globin. Nah, heme ini akan dirubah menjadi bilirubin dan biliverdin, di mana bilirubin ini akan dioksidasi menjadi urobirin yang nantinya akan mewarnai urin dan feses, sementara biliverdin ini akan menjadi zat warna empedu dan akan disalurkan ke kantung empedu. Kemudian Fe sendiri ya, nah ini akan disimpan pada hati, sementara globinnya ini akan dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin yang baru gitu ya. Nah itu dia mekanisme atau perombakan eritrosit atau sel darah merah yang sudah berumur 120 hari atau yang sudah tua dan rusak gitu. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan sel darah yang kedua, yaitu sel darah putih atau lebih sering dikenal dengan leukosit ya. Nah, leukosit ini jumlahnya lebih sedikit daripada sel darah merah. Kalau sel darah merah tadi jumlahnya jutaan ya, 4 sampai 5 juta sel per milimeter kubiknya. Nah, kalau sel darah putih ini hanya 6 sampai 9 ribu sel per milimeter kubik darah gitu ya. Nah, bentuknya sendiri ini berbeda dengan sel darah merah. Kalau sel darah merah tadi bentuknya itu bulat cekung ya, cekung bikonkav dan tidak berinti. Nah, sementara sel darah putih ini bentuknya tidak tetap, kemudian dia memiliki inti dan ameboid. Nah, intinya juga kalian bisa lihat. Nah, ini beda-beda ya. Jadi sel darah putih ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang berbeda berdasarkan intinya dan berdasarkan ada tidaknya granul di dalam sel darah putihnya ini gitu ya. Dan dia sifatnya ameboid. Jadi ameboid ini sendiri maksudnya atau artinya gitu ya bisa menembus dinding pembuluh darah gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa sih sel darah putih? Sel darah putih ini fungsinya untuk pertahanan tubuh atau sebagai antibodi. Kemudian sel darah putih ini berdasarkan ada tidaknya granul atau protein yang menjadi komponennya, ini ada dua ya. Yang pertama ada granulosit dan yang kedua ada agranulosit. Kalau granulosit ini terdiri dari basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kita lihat basofil mana? Basofil, eosinofil, kemudian neutrofil. Nah ini ya. Nah, sementara agranulosit ini terdiri dari monosit dan limfosit. Ini ya, monosit dan limfosit. Nah, tadi yang granulosit ini nih, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, sementara yang agranulosit ada dua ya, yang ini monosit dan limfosit. Nah, kalian bisa lihat nih, untuk yang granulosit kan ada titik-titiknya nih ya. Ada granul-granulnya, ada granul protein. Nah, ini ya, titik-titik di sini adalah bentuk dari protein ya, bintik-bintik protein. Nah, ini di basofil, di eosinofil, dan di neutrofil. Kalau yang di monosit dan limfosit itu nggak ada granulnya. Itu ya. Makanya yang monosit dan limfosit ini disebut dengan agranulosit ya. Nah, kalau yang granulosit ini terbentuk di sumsum tulang belakang, sementara yang agranulosit ini terbentuknya di jaringan limfa.
Oke, next lagi kita ke sel darah yang ketiga. Di sini ada keping darah atau yang disebut dengan trombosit. Nah, jumlah trombosit ini lebih banyak dari sel darah merah, tapi tentu saja lebih sedikit ya, masih lebih sedikit dari sel darah, lebih banyak dari sel darah putih, tetapi lebih sedikit dari sel darah merah. Jadi di tengah-tengah jumlahnya ya. Nah, ini jumlahnya antara 150 sampai 400 ribu sel per milimeter kubik. Dan bentuknya juga tidak beraturan, sama seperti sel darah merah, dan berbentuk seperti cakram, dan juga tidak berinti, serta mudah pecah. Nah, keping darah atau trombosit ini dibentuk dalam sumsum tulang merah dan berfungsi dalam mekanisme pembekuan darah, gitu ya. Oke, nah ini mekanisme pembekuan darah ya. Coba kita lihat. Pertama, dalam mekanisme pembekuan darah, trombosit yang pecah ini akan mengeluarkan trombokinase ya. Nah, ini trombosit yang pecah nanti akan mengeluarkan enzim trombokinase, dan pengeluaran enzim trombokinase ini akan memicu perubahan protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Nah, perubahan protrombin menjadi trombin ini akan memicu pembentukan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, ini ya, dan benang-benang fibrin inilah yang nantinya akan menutupi luka sehingga lukanya menjadi sembuh atau tertutup atau kering nantinya gitu ya. Oke, itu dia mekanisme dari pembekuan darah. Ibu ulangi sekali lagi. Jadi, ketika luka, nih ya, trombosit ini akan pecah dan mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Adanya enzim trombokinase ini akan memicu pembentukan protrombin menjadi prombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Nah, perubahan protrombin menjadi trombin ini akan memicu pembentukan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan benang-benang fibrin inilah yang nantinya akan menutupi luka sehingga lukanya menjadi sembuh begitu. Jadi seperti ini ya, jadi tertutupi oleh benang-benang fibrin yang dihasilkan dari pembentukan fibrinogen menjadi fibrin tadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jantung. Tadi kita udah bahas macam-macam sel darah ya, ada 3. Ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan ada juga keping darah. Di mana tadi kalau sel darah merah atau eritrosit fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida ya, mengedarkan sari-sari makanan. Kemudian kalau leukosit fungsinya untuk pertahanan tubuh atau antibodi, dan trombosit fungsinya untuk pembekuan darah ya. Nah, sekarang kita masuk ke jantung. Kita lihat dulu nih. Jadi jantung ini gambarnya kira-kira seperti ini ya. Dia terletak di dalam ruang toraks atau sangkar rusuk di belakang tulang sternum, di hadapan tulang belakang, dan kedudukannya agak ke kiri gitu ya, agak ke kiri kalian. Dan ukurannya kira-kira 1 kepalan tangan, dan fungsinya itu memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan metabolisme sel dalam tubuh. Nah, otot jantung ini bekerja secara otomatis ya, di luar kehendak kita. Jadi kerjanya tuh involunter gitu ya, dengan berkontraksi dan berelaksasi. Nah, jantung ini sendiri berdenyut 60 sampai 80 kali per menit secara otomatis, dan kadar denyutannya ini dapat bertambah mengikuti aktivitas. Jadi kalau misalkan kalian berlari gitu ya, nanti akan lebih cepat lagi denyut jantungnya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi gitu ya. Nah, ini adalah dinding jantung. Kita lihat nih, jadi dinding jantung yang pertama di sini ada perikardium, di mana perikardium ini merupakan lapisan jantung yang paling luar. Nah ini ya, atau selaput pembungkus jantung yang di dalamnya terdapat cairan perikardinal ya, ada cairannya. Nah ini perikardiumnya. Kemudian yang kedua, di sini ada epikardium atau lapisan otot jantung yang paling luar. Nah kita lihat nih, ya, ini epikardium. Nah ini yang pertama tadi lapisan perikardium. Kemudian di sini ada otot jantung yang paling luar, epikardium gitu ya. Nah, kemudian otot jantung yang tengah ini ada yang namanya miokardium. Otot jantung yang tersusun dari berkas-berkas otot. Nah, ini yang tengah ya, miokardium, epikardium, kemudian miokardium, dan yang terakhir ada endokardium. Nah, endokardium ini merupakan selaput yang paling dalam ya, yang membatasi ruang jantung gitu ya. Nah, ini ada
Otot-otot jantung tadi ada 3, epikardium, ada miokardium, dan endokardium. Dan lapisan terluarnya ini merupakan perikardium yang sebelah sini berarti ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ruang jantung. Tadi udah bahas otot jantung, kita akan bahas juga ruang jantung nih. Jadi, ruang jantung ini di dalamnya berongga dan terbagi menjadi 4 ruang ya. Kalian bisa lihat di sini yang atas ini adalah serambi, jadi serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian yang bawahnya ini merupakan bilik ya atau ventricle, bilik kanan dan bilik kiri. Nama lain dari serambi itu ada atrium, atrium dexter atau serambi kanan ya, dan serambi kiri atau atrium sinister. Kemudian yang bawahnya ini bilik, bilik kanan berarti ventricle dexter dan bilik kiri nih yang sebelah sini ini berarti ventricle sinister. Nah, itu ruang-ruang jantung ya yang terbagi menjadi 4 ruang. Nah, sekarang kita lihat lagi selain ruang jantung, tadi kita udah bahas dinding jantung, kemudian ruang jantung, dan sekarang kita akan bahas katup jantung gitu ya. Jadi, ruang pada jantung yang tadi terbagi 4 itu dibatasi oleh katup jantung ya, yakni katupnya yang pertama ada yang namanya katup tricuspidalis. Nah, jadi katup tricuspidalis ini katup yang membatasi antara serambi kanan dan bilik kanan. Nah, yang ini ya berarti. Kemudian ada lagi selain katup tricuspidalis, ada yang namanya katup bicuspidalis ya. Nah, katup bicuspidalis ini sekat yang membatasi antara serambi kiri dan bilik kiri. Berarti yang ini ya. Nah, kita lihat lagi. Katup tricuspidalis ini dia memiliki klep daun 3 ya, atau sekatnya tuh ada 3 nih. Kalian bisa lihat namanya juga tri ya, tricuspidalis. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, sementara katup bicuspidalis ini memiliki klep berdaun 2 atau 2 sekat nih. 1, 2 gitu ya. Nah, itu katup yang ada pada jantung. Kemudian cara kerjanya, nah jadi ini kita akan bahas cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung itu akan mengembang dan terisi darah. Nah, itu disebut kondisi diastol. Jadi diastol itu pada saat ruang jantung terisi darah gitu ya, darah masuk ke dalam ruang-ruang jantung. Nah, itu disebut dengan kondisi diastol. Nah, selanjutnya jantung ini akan berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung yang disebut dengan peristiwa sistol gitu ya. Nah, kalau diastol tadi darah masuk ke dalam jantung gitu ya. Nah, sementara kalau sistol itu kebalikannya. Jadi jantung memompa darah keluar dari jantung. Nah, itu disebutnya sistol gitu. Darah masuk disebutnya diastol, darah keluar dari jantung disebutnya sistol gitu ya. Nah, kemudian kedua serambi itu mengembang dan berkontraksi secara bersamaan ya. Dan kedua bilik juga mengembang dan berkontraksi secara bersamaan. Biasanya dalam keadaan normal, tekanan sistol dan diastol jantung manusia itu adalah 120 mmHg dan 80 mmHg. mmHg itu satuannya tekanan jantung gitu ya, tadi pemompaan darah gitu antara sistol dan diastol. Nah, itu normalnya. Jadi sistolnya itu 80 atau apa? Ya, sistolnya itu 80, sistolnya itu 120 dan diastolnya itu tuh 80 gitu ya. Jadi sistol itu darah keluar, diastol itu darah masuk. Oke? Nah, tadi kita sudah bahas tentang jantung, sekarang kita akan bahas tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini fungsinya buat apa sih? Jadi, pembuluh darah ini kayak jalan raya gitu ya. Nah, fungsinya itu untuk mengalirkan darah dari jantung. Sama kayak jalan raya itu tempat beredarnya lalu lintas atau kendaraan-kendaraan gitu ya. Kendaraan-kendaraan kayak motor, mobil. Nah, sama. Jadi, kalau di pembuluh darah ini, yang jadi jalan rayanya itu adalah pembuluh darah dan yang jadi kendaraannya itu adalah sel-sel darah tadi. Sel-sel darahnya itu bawa penumpang atau sama ya kayak mobil, motor gitu kan yang di jalan raya kan ada penumpangnya. Nah, sama nih sel-sel darah juga bawa penumpang. Tadi dia bawa oksigen, bawa makanan gitu kan, kemudian bawa zat-zat yang lainnya gitu dan beredar di pembuluh darah gitu ya. Oke, pembuluh darah ini dapat dibedakan menjadi 2 ya, ada arteri dan vena. Kita bahas satu-satu dulu. Ini kita akan bahas yang pembuluh darah arteri dulu. Nah, pembuluh darah arteri ini sering disebut dengan pembuluh darah nadi. Nah, kenapa sih disebut pembuluh darah nadi? Karena dia biasanya terasa
terasa denyutnya di nadi. Nah, kalian bisa sentuh nadi kalian yang ada di pergelangan tangan atau yang ada di leher, itu ada pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadinya. Itu kalian sering dengar kan, pembuluh darah nadi. Nah, fungsinya pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi ini mengalirkan darah dari jantung. Ingat ya, arteri itu mengalirkan darah dari jantung ya. Dan arteri ini terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Yang pertama di sini ada aorta. Jadi aorta ini merupakan pembuluh nadi paling besar dan berhubungan dengan jantung ya. Nah, kemudian ada lagi arteri. Nah, kalau arteri ini pembuluh nadi yang merupakan cabang dari aorta, ya. Nah, sebetulnya nanti ada nih yang paling besar, aorta, kemudian ada arteri gitu ya, dan yang terakhir ini ada yang paling halus disebut dengan arteriola atau pembuluh nadi yang berhubungan langsung dengan kapiler-kapiler darah. Gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke yang pembuluh darah kedua ya. Nah, oh iya, tadi kalau pembuluh darah nadi itu nggak kelihatan ya biasanya, cuma dia denyutannya terasa. Kalian bisa pegang di pergelangan tangan kalian atau di leher kalian, denyutannya itu bisa terasa dari pembuluh darah nadi ya atau arteri. Oke, kita lanjut ke pembuluh darah yang kedua. Di sini ada pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Nah, fungsinya ini kebalikan dengan pembuluh darah arteri ya. Tadi kalau arteri fungsinya mengalirkan darah dari jantung gitu ya. Nah, kalau vena atau pembuluh darah balik ini fungsinya mengalirkan darah menuju jantung. Kalau ini ke jantung atau menuju jantung, kalau yang tadi arteri itu mengalirkan darah dari jantung gitu ya, pulang berarti. Kalau ini menuju jantung gitu ya. Bertamu gitu ke jantung. Nah, kalau misalkan yang arteri tadi pulang dari jantung buat pergi lagi gitu ya, buat pergi lagi gitu ya. Nah, pembuluh darah vena atau balik ini dapat dibedakan menjadi menjadi tiga juga. Yang pertama ini ada vena cava, kemudian ini yang paling besar ya, pembuluh darah balik paling besar dan berhubungan langsung dengan jantung gitu ya. Kemudian ada vena, ini pembuluh balik yang merupakan cabang dari vena cava. Nah ini ya vena. Kemudian ada venula. Nah ini venula ini merupakan pembuluh balik yang berhubungan langsung dengan kapiler. Dan biasanya pembuluh darah vena itu terlihat, walaupun denyutannya tidak terasa, tapi dia terlihat biasanya ada di permukaan kulit kita nih, yang warnanya biru gitu ya, atau warna keunguan gitu, atau mungkin ada yang kemerahan. Nah, itu adalah pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena gitu, yang fungsinya tadi mengalirkan darah menuju jantung. Jadi walaupun denyutannya tidak terasa, kalian bisa lihat tuh di pergelangan tangan kalian, yang warna kebiru-biruan atau keungu-unguan, nah itu adalah pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini ada perbedaan pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena ya. Letaknya, nah ini yang pertama, kalau pembuluh darah arteri itu di dalam, ya agak ke dalam. Jadi nggak kelihatan kalau kalian mau lihat. Nah sementara kalau pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena itu bentuknya di permukaan atau agak keluar. Makanya bisa kelihatan ya, nih misalkan di mana permukaan kulit ya, biasanya ada kelihatan pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Kemudian fungsinya, nah ini fungsi pengangkutannya ya. Kalau pembuluh darah arteri itu mengangkut oksigen, kalau pembuluh darah vena ini mengangkut karbon dioksida. Kemudian dinding pembuluhnya, kalau arteri itu elastis dan kuat, kalau vena itu tipis dan tidak elastis. Kandungannya, kalau pembuluh darah arteri itu miskin karbon dioksida, kecuali pada arteri pulmonalis yang kaya akan karbon dioksida. Nah, sementara vena itu kaya akan karbon dioksida ya, kecuali pada vena pulmonalis yang miskin karbon dioksida. Kemudian kandungan oksigennya ini ya, kayak oksigen kecuali pada arteri pulmonalis tadi miskin oksigen. Nah, sementara yang vena kebalikannya, jadi miskin oksigen kecuali pada vena pulmonalis yang kaya akan oksigen. Nah, ini ya, nih yang apa ya esensinya nih. Aliran darahnya kalau arteri itu keluar dari jantung. Nah, sementara kalau vena itu menuju jantung. Kemudian denyutannya tadi kalau arteri nadi ya itu terasa, kemudian yang vena itu tidak terasa. Katupnya kalau arteri itu di pangkal dan kalau vena itu ada di sepanjang pembuluh darah. Kemudian aliran darahnya nih kalau
arteri itu deras karena tadi dia keluar dari jantung. Jantung kan fungsinya untuk memompa darah ya. Jadi ketika keluar dari jantung itu saat si aliran darahnya dipompa oleh jantung gitu. Makanya aliran darahnya itu jadi deras karena dipompa oleh jantung. Nah, sementara kalau vena, oh ya tadi makanya arteri itu denyutnya terasa karena dia aliran darahnya tuh deras, dipompa oleh jantung ya. Sementara kalau vena itu aliran darahnya itu lambat karena dia nggak dipompa kan, jalan aja menuju jantung, makanya dia tidak terasa denyutnya gitu ya. Dan kalau terjadi luka, arteri ini akan memancar kalau ada luka di pembuluh darah arteri ya, karena tadi alirannya deras. Nah, sementara di pembuluh darah vena, kalau terjadi luka, ini akan menetes darahnya karena mungkin alirannya tuh tadi lebih lambat gitu ya, aliran darahnya. Oke, nah itu dia perbedaan dari pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi dan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik gitu ya. Oke, nah tadi kita udah bahas ya macam-macam atau perbedaan dari pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Nah, sekarang kita akan bahas macam-macam peredaran darah. Jadi peredaran darah ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, maksudnya apa sih terbuka dan tertutup? Kalau peredaran darah terbuka, jadi darahnya itu mengalir tidak dalam pembuluh darah. Emang ada, Bu? Ada. Jadi beberapa hewan ada yang darahnya itu tuh tidak mengalir dalam pembuluh darah. Contohnya pada beberapa insekta ya, ada ya. Jadi pembuluh darahnya itu di luar pembuluh darah, aliran darahnya di luar pembuluh darah. Nah, kemudian ada peredaran darah tertutup, di mana peredaran darah tertutup ini tentu saja darah mengalir dalam pembuluh darah, jadi tertutup gitu ya. Nah, peredaran darah tertutup ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ini ada peredaran darah tunggal. Yang kedua, ada peredaran darah ganda. Kalau peredaran darah tunggal, jadi darahnya itu beredar satu kali melewati jantung. Sementara kalau peredaran darah ganda, ini darahnya beredar dua kali melewati jantung gitu ya. Nah, peredaran darah ganda ini kemudian terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil ini terdiri dari alirannya ya, dari bilik kanan, kemudian paru-paru, dan kembali ke serambi kiri. Nah, sementara kalau peredaran darah besar ini dari bilik kiri, kemudian menuju seluruh tubuh, dan balik lagi ke serambi kanan, bagian jantung serambi kanan gitu ya. Nah, ini dia mekanisme dari peredaran darah ya. Jadi awalnya darah itu akan mengalir dari seluruh tubuh menuju sini ini ya, menuju bagian jantung serambi kanan. Dari serambi kanan ini akan menuju ke bilik kanan yang sebelah sini. Jadi ini kan tadi serambi kanan ya, ini bilik kanan, kemudian ini serambi kiri dan ini bilik kiri. Oke, awalnya Ibu ulangi lagi. Darah dari seluruh tubuh ini akan mengalir masuk menuju jantung bagian serambi kanan ya. Nah, dari serambi kanan nanti akan masuk ke bilik kanan, kemudian dari bilik kanan ini akan keluar dan menuju paru-paru. Nah, karena tadi dari dalam tubuh ini darahnya ini banyak mengandung karbon dioksida. Nah, setelah melewati paru-paru, gas karbon dioksida yang dibawa oleh aliran darah ini akan bertukar secara difusi ya pada sistem pernafasan. Jadi oksigen masuk dan karbon dioksidanya nanti akan dikeluarkan melalui pernafasan ya atau respirasi. Nah, setelah oksigen masuk, nanti oksigennya akan berdifusi lagi dan masuk lagi ke dalam pembuluh darah dari paru-paru. Nah, makanya setelah dari paru-paru, darah akan diterima oleh vena pulmonalis ya, kemudian akan masuk lagi menuju jantung bagian serambi kiri. Dari serambi kiri nanti akan masuk lagi ke bilik kiri. Nah, ini ya dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Nah, nanti dari bilik kiri darah akan dipompa keluar lagi dari jantung dan balik lagi menuju seluruh tubuh dan begitu seterusnya. Oke, sudah paham? Oke, Ibu ulangi sekali lagi ya. Darah yang berasal dari seluruh tubuh tadi yang banyak mengandung karbon dioksida ini akan dialirkan oleh pembuluh darah vena. Nah, ini ya, ini pembuluh darah vena menuju jantung bagian serambi kanan ya. Nah, ini dari serambi kanan darah akan diedarkan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan darah yang kayak
oksigen tadi akan dikeluarkan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, dalam paru-paru, karbon dioksida yang dibawa oleh pembuluh darah tadi akan berdifusi dalam paru-paru. Ya, karbon dioksidanya akan dikeluarkan melalui tahapan respirasi, sementara oksigennya itu akan masuk ya melalui paru-paru tadi ya, kemudian berdifusi masuk ke pembuluh darah dan selanjutnya pembuluh darahnya vena pulmonalis akan membawa darah yang kaya akan oksigen masuk ke serambi kiri. Nah, dari serambi kiri darah akan masuk ke bilik kiri dan akan diedarkan lagi melalui arteri menuju seluruh tubuh yang akan digunakan darahnya untuk proses metabolisme gitu ya. Oke, dan kalian juga bisa baca untuk lebih jelasnya ini sudah Ibu beri keterangan di sampingnya ya. Oke, nah ini ada juga kelainan nih, kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama, ini mungkin kalian udah sering dengar ya, ada anemia. Nah, anemia itu apa sih? Jadi anemia ini merupakan kekurangan jumlah sel darah merah dalam tubuh gitu ya. Jadi di bawah normal tadi, normalnya kan 4 sampai 5 juta sel ya per milimeter darah per milimeter kubik darah gitu ya. Nah, ini berarti kurang dari 4 sampai 5 juta sel tadi gitu ya. Terus ada lagi hemofilia. Nah, kalau hemofilia ini darahnya sukar membeku. Jadi dalam tubuhnya, dalam sistem peredarannya, keping darahnya ini nih kurang. Bahkan mungkin ada orang yang tidak memiliki keping darah sehingga darahnya itu apa? Sukar membeku atau kalau terjadi luka, lukanya itu sukar sembuh gitu karena tidak terjadi mekanisme pembekuan darah. Selanjutnya ada leukemia. Nah, leukemia ini merupakan jumlah sel darah putih yang di atas normal ya. Nah, ini kelebihan sel darah putihnya ya. Nah, pada saat leukemia ini normalnya kan kalau orang memiliki sel darah putih yang normal itu sel darah putihnya akan berfungsi untuk menjadi antibodi ya, atau memakan atau memangsa gitu kan bibit kuman dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Tapi orang yang menderita leukemia ini yang jumlah sel darah putihnya di atas normal, nah sel darah putihnya ini menjadi ganas dan bukan hanya memakan bibit kuman serta penyakit, tapi juga dia memakan sel-sel darah yang baik yang lainnya gitu, dimakanin sama sel-sel darah putih ini karena jumlahnya yang sangat banyak atau di atas normal gitu ya. Kemudian selanjutnya ada lagi talasemia. Nah, kalau talasemia ini bentuk sel darah merahnya tidak normal, biasanya dia berbentuk seperti bulan sabit. Kemudian ada sklerosis. Nah, sklerosis ini merupakan penyumbatan pembuluh nadi dan terbagi menjadi dua jenis. Ada aterosklerosis, ini disebabkan penyumbatan karena zat kapur, dan ada lagi arteriosklerosis. Nah, ini disebabkan penyumbatan karena endapan lemak. Jadi kalau aterosklerosis itu penyumbatannya karena zat kapur, kalau arteriosklerosis itu penyumbatannya karena endapan lemak gitu ya. Kemudian terakhir di sini ada hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan tekanan darah sistol atau diastolnya itu tuh di atas normal atau yang lebih sering dikenal bahasa daerahnya tuh ini darah tinggi gitu ya. Nah, ini hipertensi maksudnya. Oke, oke, itu saja materi kita hari ini. Terakhir ini ya, kelainan pada sistem peredaran darah. Semoga materinya jelas ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kalian boleh komentar di kolom komen ya. Kemudian silahkan nanti dipelajari lagi materinya dan videonya bisa diputar lagi ya apabila ada yang kurang jelas. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya tadi ya di kolom komentar. Baiklah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Semoga semuanya bisa paham, bisa mengerti, dan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya dan menambah pengetahuan kita gitu ya. Nah, tetap semangat untuk belajar walaupun kondisinya kalian sedang belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita gitu ya untuk terus mencari ilmu gitu ya. Dan semoga semuanya juga sehat ya dan mematuhi gitu protokol kesehatan yang sedang diterapkan saat ini. Baiklah, itu saja Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.